Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan pertama kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempelajari bahasa Arab. Sehingga mempelajari bahasa Arab ini merupakan dari agama kita. Insyaallah hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan buku yang telah di-share di grup. Silakan diperhatikan. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang kata tunjuk dan kata tanya. Ya, silakan diperhatikan. Di sini ada kata ad-darsu. Ad-darsu artinya pelajaran, al-awwal artinya pertama. Ya. Dan kita akan mempelajari pada pelajaran pertama ini yaitu tentang ini, al-isyarah lil qarib wasmul istifham. Di sini ada artinya di bawah. Kata tunjuk jarak dekat dan kata tanya. Jadi kata tunjuk itu kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa kita katakan ini, itu kata tunjuk, atau itu juga kata tunjuk. Ini, itu adalah kata tunjuk dalam bahasa Indonesia. Ini untuk menunjuk sesuatu yang dekat, itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Di dalam bahasa Arab juga terdapat kata tunjuk untuk dekat dan kata tunjuk yang jauh. Jadi kita akan mempelajari di sini kata tunjuk yang dekat dan ismul isyarah atau ismul istifham atau kata tanya. Ya, silakan dilihat halaman selanjutnya. Ya, di sini diperhatikan. Sini ada kata ad-darsu al-awwal. Pelajaran pertama. Ya, ini sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Kemudian ada kata haza. Ini. Artinya ini. Berarti dia adalah kata tunjuk untuk dekat. Ya. Sekarang kita memiliki gambar dan kata di bawah. Ya. Saya baca dan diperhatikan baik-baik. Ya. Haza baitun. Saya ulang kembali, haza artinya ini. Baitun itu disesuaikan gambar di atas, artinya rumah. Berarti haza baitun, ini rumah. Kemudian haza masjidun, ini masjid. Haza babun, ini rumah. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, hadza pulpen. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini ranjang. Hadza kursiyun, ini kursi. Jadi kita memiliki 9 kata. Ya, silakan dibaca sendiri di rumah-rumah peserta sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibaca masing-masing. Ya, kemudian kita akan pindah di halaman selanjutnya. Ya, ini diperhatikan. Jadi kita tadi mempelajari kata tunjuk dan kata tanya. Sekarang kita akan masuk di kata tanya. Ya. Kata tanya. Ya. Kata tanya. Ya, silakan diperhatikan. Ma hadza. Apa ini? Ini? Jadi itu merupakan kata tanya. Sekarang kita memiliki ada kata di sini, ada gambar, ada arti di samping. Ya. Saya baca. Jadi ini bentuk pertanyaan.
Ma hadza, karena gambarnya adalah rumah, maka kita jawab hadza baitun. Hadza baitun. Jadi diperhatikan ada artinya di samping. Kemudian ahadza baitun, a artinya apakah? Hadza ini, baitun rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Jadi a itu memiliki arti, yaitu apakah. Jadi dalam bahasa Arab terkadang satu huruf itu memiliki arti. Jadi ahadza baitun, apakah ini rumah? Kita jawab na'am, iya, hadza baitun. Kemudian ma hadza, apa ini? Nah, yang ditanyakan adalah gambar ini. Ma hadza, apa ini? Maka kita jawab hadza qamisun. Ini adalah baju atau ini baju. Kemudian ahadza sarirun. Sarirun artinya ranjang. Ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Tapi ditanyakan ranjang tapi gambarnya adalah kursi. Berarti kita jawab, ini diperhatikan cara menjawabnya. La hadza kursiyun, tidak. Ini kursi. Tidak, ini kursi. Jadi diperhatikan ketika tidak sesuai yang ditanya dengan gambar, maka kita jawab la hadza kursiyun. Kemudian ahadza miftahun, apakah ini kunci? Yang ditanyakan kunci tapi gambarnya pulpen. Ya, ini juga kita jawab la, tidak, ini pulpen. Kemudian ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini bintang. Ya, ini bintang. Ya. Ya, kemudian di sini latihan. Ada latihan. Jadi silakan dijawab pertanyaan ini. Tamrin artinya latihan. Tamrin artinya latihan. Jadi di sini ada pertanyaan, kemudian ada gambar. Jadi cara menjawab pertanyaan ini yaitu disesuaikan dengan cara menjawab pada gambar ini. Jadi kalau pertanyaannya ma hadza, maka dijawab hadza baitun. Seperti contohnya ini. Kalau gambar rumah, ketika ditanya ma hadza, maka kita jawab hadza baitun. Hadza baitun. Jadi kalau di sini gambar miftah, gambar kunci, jadi kita menjawabnya juga dengan berbahasa Arab. Ya, sini ma hadza gambar kunci, ma hadza gambar buku, ma hadza gambar pulpen, ma hadza gambar pintu, ma hadza gambar rumah. Ya. Jadi silakan dijawab di rumah masing-masing. Kemudian juga di sini juga ada pertanyaan ma hadza gambar kursi, ma hadza gambar ahadza baitun, apakah ini rumah? Sementara gambarnya masjid. Jadi tadi sudah dijelaskan cara menjawabnya. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? Tapi gambarnya pulpen. Ahadza qamisun, tapi gambarnya baju. Ahadza najmun, gambarnya bintang. Ya. Ya. Sekarang kita mencoba menjawab. Ya, diperhatikan. Ma hadza, berarti jawabannya adalah hadza miftahun. Hadza miftahun. Miftahun. Jadi tulisannya ini agak kurang rapi. Kemudian ma hadza kitabun. Hadza kitabun. Ya. Jadi tulisan kitab itu tadi sudah ada kitabun. Ya, begini. Kitabun. Ya, gitu. Kemudian gambar kedua, ma hadza gambar pulpen. Tulisan pulpen begini. Ya. Hadza qalamun. Ma hadza, berarti di situ ada gambar pintu, kita jawab hadza qalamun. Jadi jawabannya hadza, tadi nomor 4 lah, ma hadza. Artinya kita jawab pintu. Hadza babun. Ya.
Ini tulisannya hadza babun. Jadi ini titik di bawah lah. Ini titik. Udah. Kemudian nomor berikut, ma hadza, gambar rumah. Jadi kita jawab hadza baitun. Baitun. Jadi ini 2 titik, ini juga 2 titik. Hadza baitun. Ya, kemudian kita pindah di halaman berikutnya. Ma hadza, berarti kita jawab hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Iya. Kursiyun. Ini jawab. Ini tulisannya kurang rapi. Jadi disesuaikan saja karena tulisannya kurang rapi, jadi dilihat di halaman sebelumnya. Kemudian ahadza baitun, apakah ini rumah? Kita jawab, jawabannya la. Ini la. Hadza masjidun. Ya, hadza masjidun. Ya, hadza masjidun. Kemudian ini jawabannya ahadza miftahun, apakah ini kunci? Jadi kita jawab la. Hadza qalamun. Ini juga ahadza qamisun, kita jawab na'am, iya, hadza qamisun. Ahadza najmun, apakah ini bintang? Kita jawab na'am, hadza najmun. Ya. Ya, sekarang untuk peserta sekalian, kita ada tugas untuk mencari kata haza di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, haza. Ya, ini. Ya, sekarang kita buka aplikasinya. Kita buka, ya. Kita buka aplikasi, ini aplikasinya. Ini. Kita klik. Kemudian pilih ini. Ya, pencarian. Kita klik. Kemudian kita tulis hadza. Kita pilih ha, kemudian za, kemudian titik. Nah, di sini akan muncul semua ayat yang terdapat kata haza di dalam Al-Quran. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ada 8 ayat terdapat kata haza. Coba kita buka salah satunya. Ya, di sini. Nah, di sini ada kata haza. Diperhatikan ini. Jadi peserta sekalian diwajibkan untuk mencari 3 di dalam Al-Quran. Jadi kita menulis kata haza dan kata setelah haza. Kata setelah haza. Haza, min. Jadi kita tulis arti dari kata haza. Silakan buka Al-Quran terjemahan perkataannya. Ya. Atau kalau bisa, bagaimana haza ini menjadi satu kalimat yang bisa dipahami maksudnya. Ya. Seperti haza min, ini dari indallah, ini dari sisi Allah. Jadi bisa juga kita lengkapi seperti begitu. Atau jikalau tidak, hanya menulis kata haza dan satu kata setelah haza ini. Haza dan min, ya. Jadi kita memiliki tadi contoh di haza ada 8 kata. Jadi kita mencari 3 dari 8 ini. Atau jikalau peserta sekalian ingin lebih, bisa di semua ayat yang 8 ini, itu lebih bagus lagi. Ya, mengapa kita disuruh untuk mencari di dalam Al-Quran? Sehingga peserta sekalian bisa lebih memahami kata di dalam Al-Quran. Tentu saja kewajiban kita untuk memahami Al-Quran, karena sebelum kita memahami kitab gundul, atau sebelum kita bisa bercakap, atau sebelum kita bisa memahami orang Arab berbahasa, maka terlebih dahulu yang wajib untuk kita pahami yaitu Al-Quran. Itu yang lebih utama dan lebih afdol, ya. Silakan masing-masing peserta memiliki buku catatan dan ditulis minimal 3 dicari di dalam Al-Quran, ya.
Itu saja pertemuan pertama kita pada hari ini. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.